Selamat malam, semua teman-teman saya, sahabat-sahabat. Saya ingin berbagi, sharing dengan satu topik yang sangat serius dan tidak bisa dianggap santai. Jadi bukan sersan ya, kalau sersan serius, tapi santai. Kalau ini serius, benar-benar serius. Karena topiknya adalah mengenai pandangan iman orang Kristen terhadap atau menyikapi suara-suara peramal-peramal. Oke, jadi memang khusus untuk menguatkan orang yang beriman agar di dalam menyikapi banyaknya suara-suara dari para peramal supaya kita bisa menjaga diri. Pertama, dipastikan bagi orang yang beriman, kita tidak boleh terbawa arus atau tidak boleh dibawa pengaruh kata-kata dan ucapan dari para peramal manapun. Karena yang kita perlu fokus adalah mencari suara Tuhan. Berbeda apa yang disebut ramalan dengan pewahyuan. Kalau ramalan dengan pewahyuan, apa bedanya? Walaupun sebagian dari peramal-peramal sering sepertinya diklaim banyak yang kadang-kadang katanya tidak meleset ramalannya. Namun kita tidak boleh kaget dan tidak boleh juga terkecoh. Firman Tuhan mengatakan kepada kita agar kita menjauhkan diri, tidak mencari, dan juga tidak percaya, dan juga jangan terseret dengan ucapan peramal. Yang kita perlu tahu adalah kita perlu mencari wahyu suara Tuhan. Untuk mencari wahyu atau suara Tuhan, bedanya dengan peramal adalah kalau peramal sering mendapatkan berdasarkan dari arwah-arwah atau roh-roh yang tidak diketahui oleh mereka sendiri. Roh itu dari mana? Walaupun bisa saja menyamar sebagai malaikat terang. Bisa saja roh itu bersembunyi di gunung-gunung. Bisa saja roh-roh itu berbicara melalui suara-suara gaib di alam. Tetapi umat Tuhan, kita tidak boleh ikut-ikutan terpedaya dengan suara-suara gaib. Umat Tuhan harus langsung melihat petunjuk dari Tuhan. Jadi apabila ada kita mendengar atau membaca berita adanya peramal-peramal yang memprediksi akan ada ini itu, kita boleh uji. Bagaimana mengetahui apakah yang diucapkan peramal itu sesuai nggak dengan kehendak Tuhan atau tidak? Cara mengujinya adalah apabila ucapan itu menimbulkan ketakutan, itu bukan dari Tuhan. Apabila ramalan atau prediksi itu tidak menimbulkan kedamaian di hati, itu bukan dari Tuhan. Karena kalau berdasarkan firman Tuhan, Allah tidak merencanakan kepada kita rancangan kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh harapan. Dan apabila ada peramal-peramal klaim sering terjadi dan ini itu, kita tidak bertanggung jawab dengan itu semua. Kita tidak boleh ikut-ikutan dengan itu. Karena kita harus hanya tahu dari mana yang kehendak Tuhan. Dan satu hal yang penting, di dalam kehendak Tuhan, ada yang tidak bisa dicegah. Ada yang bisa di-cancel. Contohnya apa? Pada zaman Abraham, ketika dia meminta kepada Tuhan supaya Sodom dan Gomora kalau boleh diampuni, tidak jadi
ditunggang balikan. Dia bisa meminta kepada Tuhan, kalau bertobat segini orang, kalau ada yang bertobat segini orang, Tuhan kasih jalan untuk boleh. Apa yang dinubuatkan bisa di-cancel. Kalau orang yang ada di tempat itu, yang akan menjadi tempat bencana, bertobat. Kejadiannya Sodom dan Gomora tidak di-cancel oleh Tuhan, nubuatannya terlaksana, dihancurkan Sodom dan Gomora, karena pada saat kehidupan mereka berdosa, menjijikkan bagi Tuhan, mereka tidak bertobat. Nah, sekarang orang sering bertanya, apabila ada orang meramalkan bahwa tahun depan akan ada ini itu, tahun depan akan ada kehancuran, pertanyaannya, bolehkah itu dicegah? Bolehkah itu di-cancel? Bolehkah itu ditolak? Di hadapan Tuhan kita hanya punya standarnya adalah satu. Kehendak Tuhan tidak bisa dicegah, tetapi kehendak Tuhan bisa mencegah kalau manusia itu bertobat. Kecuali dalam hal kiamat. Kiamat memang suatu saat akan terjadi, tetapi tidak bisa diprediksi kapan, tanggal, bulan, dan waktunya. Jadi apabila ada peramal berani menyatakan kiamat terjadi di bulan ini dan bulan itu sudah jelas-jelas tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak benar menurut Tuhan. Karena Tuhan itu punya rahasia. Kalau ada peramal berani bilang di bulan ini akan terjadi itu sudah mendahului kehendak Tuhan. Dan kita tidak boleh ikut-ikutan terhadap itu. Nah, namun kita hanya perlu memiliki kewaspadaan untuk tidak terjebak. Untuk tidak terjebak di dalam gaya hidup yang berbahaya. Contoh di masa pandemi kita sudah dikatakan untuk menjauhi bahaya dengan cara protokol kesehatan. Jadi apabila ada peringatan-peringatan dini untuk menghindari daerah-daerah pantai supaya jangan menjadi korban tsunami, memang perlu kita waspada, perlu berdoa dulu sebelum pergi ke pantai. Minta petunjuk dari Tuhan. Kalau benar Tuhan Yesus, kami diizinkan ke pantai, biarlah aman. Seperti itu ya. Dan dijauhkan kami dari tsunami. Artinya dicegah kita pergi ke pantai apabila memang akan ada tsunami di pantai itu. Sangat berbahaya apabila kita berani pergi ke wisata ke pantai-pantai tidak berdoa. Atau sangat berbahaya apabila kita pergi ke pantai, daerah dekat pantai, tanpa hati yang bertobat. Apalagi kalau sampai ada berbuat mesum. Itu adalah sangat berbahaya. Karena tidak akan dilindungi Tuhan orang yang bermesum. Amin. Tapi kalau kita bertobat setiap hari, kita meminta Tuhan menjamah kita bisa minta Tuhan mencegah kita dari bahaya tsunami itu. Mencegahnya. Walaupun kita tidak tahu kapan terjadi tsunami. Demikian juga dengan kalau ada orang mengatakan akan terjadi gempa bumi. Gempa bumi tidak bisa diprediksi, bahkan menurut teknologi BMKG sekalian pun. Badan Amerika Serikat sendiri tidak bisa mengetahui kapan terjadi gempa. Sering terjadi sesudah gempa baru diselidiki di mana kejadiannya, pusatnya, lempeng mana. Namun kita perlu berwaspada, berjaga-jaga dan menyerahkan diri pada Tuhan. Sehingga apabila suatu saat terjadi gempa, kita tetap di dalam lindungan hadirat Tuhan, hidup atau mati. Karena bagi orang yang beriman, mati itu adalah untuk Tuhan. Hidup adalah untuk Tuhan, dan juga kalau mati di dalam Tuhan adalah keberuntungan. Karena semakin cepat kita mati, selama kita beriman, kita semakin cepat bertemu dengan Tuhan. Bukan untuk di dunia ini saja. Amin. Nah,
Jadi kita tidak fokus pada takut gempanya, takut tsunami-nya, atau takut bencananya. Yang kita perlu takut adalah takut kalau kita tidak bertobat. Tidak ada guna orang mengatakan dia tahu gempa akan terjadi begini-begini, tapi kalau tidak bertobat. Tidak ada guna orang bisa memprediksi akan terjadi gunung berapi tahun depan atau bulan depan, akan ada tsunami, tapi kalau tidak bertobat. Lebih berguna adalah kapanpun terjadi tsunami, kapanpun terjadi gunung berapi atau gempa, kapanpun saya dipanggil Tuhan, saya harus siap bertobat. Amin. Mari kita bertobat dari segala dosa-dosa kita. Jangan kita hidup menurut gaya hidup yang dibenci Tuhan. Jangan tinggal di dalam kenyamanan dosa yang mengikat kita. Biarlah kita minta dibebaskan dari segala kutuk dan dosa. Mengenai suatu saat akan terjadi kiamat, Tuhan yang punya rencana lebih tahu. Karena memang sebagian dari gempa-gempa bumi yang terjadi itu adalah petunjuk bahwa kerajaan Allah berdaulat di atas bumi. Doa-doa dari orang-orang kudus itu dikumpulkan Tuhan dan suatu saat akan dituangkan ke bumi sebagai bentuk pengadilan Tuhan terhadap manusia yang berdosa. Dan alangkah baiknya kita tidak gelisah dengan segala bentuk ancaman-ancaman yang ada di dalam ramalan-ramalan. Kalau ada orang mengatakan bahwa pada zaman Kediri, Raja Jayabaya pernah meramalkan bahwa akan ada Pulau Jawa terbelah untuk kedua kalinya. Kita tidak perlu takut dengan itu. Karena jangankan Pulau Jawa, kalau menurut wahyu yang diberikan Tuhan kepada Yohanes jauh sebelum ada Jayabaya, bukan hanya Pulau Jawa, semua pulau akan hilang lenyap. Apakah itu karena gempa, apakah itu karena pergeseran, bahkan gunung-gunung pun bergeser, dihancurkan semua. Dan hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Jadi kita tidak perlu gelisah dengan segala bentuk berita, prediksi, ramalan. Yang perlu bagi kita adalah apapun yang terjadi, pastikan diri kita di dalam iman kepada Tuhan, hidup atau mati. Dan biarlah kita saling mengingatkan untuk bertobat dari dosa-dosa kita. Manusia tidak ada yang luput dari dosa. Semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Tuhan datang untuk mencari yang hilang. Kita diminta bertobat. Dan pada saat ini biarlah hati kita buka untuk Tuhan. Kita jangan mengeraskan hati. Tuhan berdiri di depan pintu kita dan mengetuk. Siapapun kita yang mau bertobat, dia mau masuk ke dalam hati kita. Karena dengan iman, kita bisa beroleh kuasa keselamatan. Oleh kasih karunia, kita diselamatkan dengan iman. Bukan karena perbuatan kita, dan jangan ada yang memegahkan diri, jangan ada yang menyombongkan diri, tidak ada yang suci tanpa Tuhan. Amin.